nama saya Vira dengan NPM 2041348 dari kelas 1 BUMI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu lambang yang ada di dalam agama Buddha, yaitu patung atau disebut juga dengan rupang Buddha. Sang Buddha adalah seorang manusia yang telah mencapai penerangan sempurna, dan meskipun beliau telah meninggal dunia, namun ajarannya masih bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang wajar bila kita memuja rupang atau patung Sang Buddha, dengan cara menunjukkan penghormatan dan pemujaan atas kekaguman kita kepada Sang Buddha. Sering kita dengar bahwa orang-orang mengatakan bahwa umat Buddha menyembah berhala. Pernyataan seperti ini adalah sebuah kesalahpahaman. Berhala sendiri mempunyai arti sebuah image atau patung yang disembah sebagai Tuhan. Buddha bukanlah Tuhan, jadi bagaimana mungkin kita dapat meyakini bahwa sepotong kayu atau logam adalah Tuhan? Semua agama menggunakan simbol-simbol untuk mengekspresikan berbagai macam konsep yang bervariasi. Dan dalam Buddhisme, rupang Buddha menunjukkan seorang manusia yang sempurna. Rupang Buddha juga mengingatkan kita akan ukuran manusia dalam ajaran Buddha Dharma. Faktanya Buddhisme lebih tertuju pada persoalan manusia atau human-centered daripada persoalan Tuhan atau God-centered. Sejak 600 tahun setelah kematian Sang Buddha dan ajaran-ajarannya direpresentasikan melalui seni yang berbentuk simbol-simbol. Simbol tersebut seperti berupa roda, jejak kaki, atau singgasana kosong. Kemudian muncullah inovasi merepresentasikan Sang Buddha dalam bentuk manusia melalui patung-patung yang dimana mulai bermunculan pada abad 1 Masehi. Dalam pembuatan rupang Buddha, terdapat 10 hal yang perlu diperhatikan. 10 hal ini merupakan pedoman yang sudah dipelajari dan dialami sejak zaman Universitas Nalanda di India yang kira-kira 14 abad yang lalu. Adapun 10 pedoman tersebut antara lain: ciri kebudaan, ciri sangha, ciri manusia agung atau mahapurisa, ciri seorang pemimpin, ciri tidak menyebabkan timbulnya nafsu seksual, ciri mengatasi keduniawian, ciri nasional, ciri-ciri keindahan, faktor nilai, dan ciri filsafat. Dan tentunya kalian pasti tahu, patung Buddha memiliki bentuk dan makna terkandung yang berbeda-beda di setiap daerah. Berikut akan dikenalkan makna dari 4 patung Buddha yang cukup terkenal sesuai dengan bentuk, posisi, dan hubungannya dengan pengaruh kebudayaan daerah setempat. Nama Buddha Sakyamuni atau Buddha Gautama sebelum mencapai pencerahan merupakan pendiri Buddhisme. Patung Buddha Sakyamuni dibuat untuk merepresentasikan sosok Buddha yang telah tercerahkan. Setiap patung Buddha memiliki perbedaan sikap, dan posisi tubuh ini memiliki makna tersendiri loh. Seperti yang pertama, patung Buddha Sakyamuni dengan kedua tangan berada di pangkuan melambangkan sikap meditasi. Kemudian, patung Buddha Sakyamuni dengan posisi tangan sebelah kanan berada di depan dada merupakan simbol dari Dhamma. Bodhisattva Avalokitesvara dapat dikatakan sebagai salah satu bodhisattva yang paling terkenal dalam Buddhisme selain Buddha Sakyamuni, terutama pada Buddhisme Mahayana. Bodhisattva Avalokitesvara memiliki arti nama yang mulia yang melihat ke bawah. Namun, belakangan ini timbul versi baru mengenai arti kata Avalokitesvara, yaitu yang mendengarkan suara atau maha pendengar. Arti ini sesuai dengan nama Bodhisattva Avalokitesvara dalam bahasa Mandarin, yaitu Kuan Yin. Nah, jenis patung Avalokitesvara juga bermacam-macam, seperti patung Avalokitesvara yang dibuat sesuai pengaruh kebudayaan Cina, yaitu berpakaian putih, memegang sebuah pot yang berisikan cabang pohon bambu, dan bermahkota. Salah satu bentuk patung Avalokitesvara yang paling terkenal adalah patung Bodhisattva Avalokitesvara dengan 1000 lengan.
Patung 1000 lengan ini juga terdapat berbagai versi sesuai kebudayaan setiap daerah. Seperti masyarakat Himalaya, lengan Avalokiteshvara dibuat berjumlah 8, yang bermakna beliau memegang dhamma. Adapun di beberapa tempat di Cina, jumlah lengan pada patung Avalokiteshvara 1000 lengan ini berbeda-beda dan sangat variatif. Bodhisattva Maitreya dikenal sebagai Buddha masa depan. Maitreya dipercaya akan muncul di dunia sebagai bodhisattva, kemudian mencapai pencerahan dan mengajarkan dhamma yang murni. Beliau akan menggantikan posisi Buddha Sakyamuni dan mempersatukan dunia di bawah ajarannya. Figurnya sebagai Buddha tertawa begitu melekat pada image Bodhisattva Maitreya dan begitu terkenal pada kultur Asia Timur. Begitu banyak jenis patung Buddha tertawa dibuat dengan aksesoris yang berbeda-beda yang memiliki makna tersendiri, seperti Buddha tertawa dengan kantong ajaib, yang memiliki makna kekayaan yang berlimpah dan umur yang panjang. Buddha tertawa dari campuran timah sebagai simbol kebahagiaan dan kemakmuran. Nama Buddha Amitabha dalam bahasa Sanskerta secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu Amita yang berarti tak terhingga atau tak terbatas dan Aba yang berarti cahaya kemuliaan. Nama Buddha Amitabha berarti cahaya kemuliaan yang tak terbatas. Ada yang menyatakan beliau adalah seorang raja di India. Semasa hidupnya, Dharmakara melakukan begitu banyak kebajikan hingga jumlahnya yang dikatakan tak terhingga, sesuai dengan namanya. Beliau menyerukan 48 janji yang merupakan aspirasi Amitabha untuk menciptakan alam yang penuh dengan kebajikan dan kebahagiaan, dan alam di mana semua makhluk dapat terlahir kembali, yang kemudian dikenal sebagai alam Sukawati atau Amitabha's Pure Land. Masih ada banyak patung Buddha, Bodhisattva, dan dewa serta dewi lainnya dalam Buddhisme yang belum dibahas pada kesempatan kali ini. Secara umum masih banyak yang menganggap patung Buddha sebagai objek penyembahan atau yang lebih sering disebut sebagai berhala. Alangkah bagusnya jika saat kita memuja patung Buddha, pikiran kita tidak mengharapkan sesuatu dari Buddha tanpa usaha sendiri. Tetapi kita tetap merenungkan sifat Buddha yang penuh kebajikan dan kemuliaan, dan kemudian mencontoh beliau dan mempraktikkan ajarannya. Dengan begitu, landasan Dhamma akan menjadi lebih kuat, sehingga lebih mendekatkan kita pada pintu nibbana, kebahagiaan sejati. Sekian video pengenalan mengenai patung Buddha hari ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Namo Buddhaya.